Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Asma Hikmah, santri Pondok IT angkatan 20. Izinkan saya menyampaikan laporan atau rekap pembelajaran selama 1 bulan tentang materi admin sosmed. Selama 1 bulan ini banyak sekali pelajaran yang Anda dapatkan dari materi admin sosial media, mulai dari membuat konten, mengerti algoritma, sampai gimana caranya bangun interaksi yang lebih baik, asyik sama audiens. Selama 1 bulan ini ada banyak materi yang Anda dapatkan, di antaranya bagaimana caranya kita mengembangkan media sosial mulai dari nol. Ada 8 tips atau 8 cara. Yang pertama, tujuan yang jelas. Yang kedua, kenali target audiens. Yang ketiga, bangun identitas dan nilai yang unik. Yang keempat, pahami setiap platform media sosial. Yang kelima, konsisten dan strategi konten. Yang keenam, optimalkan teknik dan strategi. Yang ketujuh, proses yang paling panjang dan konsisten. Sedangkan yang kedelapan yaitu evaluasi dan adaptasi. Kita juga mempelajari tips atau bagaimana cara jadi sosial media spesialis profesional. Apa sih tanggung jawab sosial media spesialis? Ada 5 tanggung jawab, yaitu yang pertama, bikin strategi konten dan sosial media activation. Yang kedua, kerjasama dengan tim konten dan tim desain untuk memproduksinya. Yang ketiga, menganalisa tren. Yang keempat, membuat sosial media ads. Dan yang kelima, berinteraksi dengan audiens dan memanage sosial media. Yang harus dipelajari untuk menjadi sosial media spesialis, yang pertama itu ada marketing basic seperti customer journey, 4P atau production, price, place, dan promo. Yang kedua, digital marketing staff, SEO, CEM, Gmail marketing. Yang ketiga, anatomy of content seperti copywriting, caption, graphic design, video, dan production. Dan yang keempat, explore all social media platform. Dan yang kelima, social media ads. Tujuan dan objektif sosial media, yang pertama yaitu sebagai brand awareness, yang kedua credibility, yang ketiga consideration, dan yang keempat engagement, dan yang kelima conversion. Keseharian sebagai social media spesialis, yang pertama, fokus melakukan riset bikin konten, membuat social media activation plan, bekerja sama dengan tim konten dan tim desain untuk membuat konten, publishing konten yang udah jadi, bikin repost, menganalisa performa, bermain sosial media untuk melihat tren. Tips sukses di sosial media ada, yang pertama, jangan takut mencoba dan bermain dengan konten. Yang kedua, membuat reels dan konten yang menarik. Yang ketiga, aktif berinteraksi dengan audiens. Yang keempat, selalu analisis tren yang ada. Bab selanjutnya yaitu trik marketing yang semua orang wajib tahu, yaitu marketing funnel. Marketing funnel membantu kita untuk mengerti journey customer dari ketemu brand kita sampai convert menjadi pelanggan. Marketing funnel ada 5. Yang pertama, awareness, yaitu kesadaran. Fokus perkenalkan produk, bukan langsung menjual. Yang kedua yaitu consideration, yaitu pertimbangan. Calon pelanggan mulai mempertimbangkan untuk membeli, fokus untuk mengatasi keraguan pelanggan. Yang ketiga yaitu conversion, fokus mempermudah pelanggan mengambil keputusan. Yang keempat, loyalty, membuat pelanggan membeli berulang kali. Yang kelima, advokasi, yaitu pelanggan merekomendasikan kepada orang lain. Selanjutnya yaitu cara jualan di Instagram. 3 alasan mengapa kita pakai Instagram organik. Yang pertama, karena gratis. Yang kedua, engagement lebih tinggi. Yang ketiga, membangun komunitas seperti membuat grup atau saluran. Cara jualan di Instagram, yang pertama, kenali target dan produk. Yang kedua, branding. Yang ketiga, akun Instagram jadi bisnis akun. Yang keempat, gunakan template akun Instagram. Yang kelima, story highlight seperti web, info, produk Anda, testimoni. Yang perlu dilakukan, yang pertama, konten yang menarik seperti foto, video, caption, dan hashtag. Yang kedua, menggunakan ads jika kita mempunyai budget lebih. Yang ketiga yaitu mengevaluasi hasil. Yang selanjutnya yaitu cara menemukan niche Instagram. Yang pertama, cari tahu apa kesukaan kamu. Yang kedua, ukur persentase kesukaan kamu yang tertinggi. Yang ketiga, pilih yang memiliki persentase tertinggi. Yang keempat,
mulailah breakdown. Yang kelima, kembangkan dalam bentuk draft. Yang keenam, merapikan draft. Yang ketujuh, publish. Yang kedelapan, tujuan yang jelas. Selanjutnya yaitu buat identitas visual untuk brand. Identitas visual adalah serangkaian karakteristik yang menentukan tampilan dan nuansa brand di seluruh kebutuhan produk atau bisnis, sehingga memudahkan dikenali dan dibedakan dari pesaing. Yang pertama itu adalah logo, yang kedua warna, yang ketiga tipografi, yang keempat fotografi. Selanjutnya yaitu konten pilar. Konten pilar adalah jenis konten utama atau inti yang menjadi pondasi untuk strategi pemasaran atau branding kamu. Konten ini biasanya bersifat informasi penting dan relevan terhadap audiens. Tujuannya yaitu menarik perhatian, membangun kepercayaan, dan menyediakan nilai jangka panjang bagi audiens. Yang pertama yaitu konten entertainment, konten yang menyenangkan, menarik orang, seperti giveaway, quiz, game, dan lain-lain. Yang kedua yaitu konten educate, memberikan informasi atau pengetahuan baru, contoh seperti tips, study, hasil, riset, dan lain-lain. Yang ketiga inspirasi, yaitu memberikan cerita inspirasi yang bisa menggerakkan audiens. Yang keempat yaitu konten convincer. Cara mencari ide konten: yang pertama, gunakan metode ATM, amati, tiru, modifikasi. Yang kedua, gunakan tools atau aplikasi. Yang ketiga, amati komentar di sosmed kamu atau kompetitor. Yang keempat, riset market. Yang kelima, amati yang sedang tren di sosial media. Cara mendapatkan ide konten unlimited dengan tools simple. Contoh tools di sini yaitu Quora. Quora adalah platform berbasis pertanyaan dan jawaban yang bisa menjadi sumber inspirasi konten tanpa batas. Kenapa Quora? Karena memiliki ratusan hingga ribuan topik dan pertanyaan dari berbagai kategori. Selain ide konten, jawaban-jawaban yang sering diberikan seringkali memberikan wawasan mendalam. Keuntungan Quora, ide tak terbatas, wawasan beragam, inspirasi baru. Cara mengubah akun Instagram pribadi menjadi akun bisnis atau profesional. Akun pribadi biasa digunakan dalam keperluan pribadi tanpa fitur analitik atau promosi. Sedangkan akun bisnis memiliki fitur tambahan seperti insight, opsi promosi, tombol kontak, dan lain-lain. Selanjutnya, langkah-langkah mengubah akun pribadi menjadi akun bisnis. Yang pertama, buka aplikasi Instagram. Kedua, masuk ke profil Instagram. Ketiga, buka pengaturan. Keempat, cari opsi beralih akun. Kelima, beralih ke akun profesional. Yang keenam, pilih kategori. Yang ketujuh, pilih jenis akun. Yang kedelapan, konfirmasi dan selesai. Yang kesembilan, lengkapi profil bisnis. Pentingnya akun profesional Instagram bisnis dan kreator. Jenis-jenis akun profesional ada akun bisnis, biasa cocok untuk brand atau entitas bisnis. Ada akun kreator, cocok untuk individu seperti influencer yang ingin membangun personal branding. Keuntungan akun profesional ada: yang pertama, akses ke insight. Kita bisa melihat data tentang jangkauan, interaksi, dan pertumbuhan pengikut. Ada juga tombol aksi yang menambahkan tombol seperti pesan sekarang atau hubungi, biasa untuk memudahkan interaksi dengan pengikut. Yang ketiga, ada iklan dan promosi. Kita bisa memanfaatkan iklan berbayar di Instagram. Perbedaan fitur akun bisnis dan akun kreator. Akun bisnis bisa mengakses fitur seperti tools iklan dan insight, serta menambahkan informasi bisnis seperti alamat dan nomor telepon. Sedangkan akun kreator lebih fokus pada analisis audiens dan pengelolaan konten pribadi. Selanjutnya, cara mengubah akun pribadi menjadi akun profesional. Buka edit profil di Instagram, lalu pilih switch to professional akun, pilih kategori yang sesuai bisnis atau kreator, lalu hubungkan akun dengan halaman Facebook. Setelah itu, akun Anda akan memiliki akses ke fitur profesional. Setelah kita mempelajari cara untuk mengubah akun pribadi menjadi akun profesional, kita akan mempelajari cara mengatur bio Instagram agar lebih menarik. Yang pertama, pada 3 baris 100, kita harus menggunakan bahasa yang jelas dan padat. Yang kedua, gunakan emoticon atau icon relevan. Yang ketiga, hindari penggunaan font custom. Yang keempat, sertakan bukti sosial atau social proof. Yang kelima, gunakan call to action yang jelas. Yang keenam, link bio yang efektif. Nah,
Ada juga tips membuat bio yang menarik. Yang pertama, terdiri dari 3 baris. Baris paling atas harus mencerminkan akun ini. Yang kedua, gunakan emoticon atau icon agar lebih menarik. Yang ketiga, hindari menggunakan font yang custom karena tidak semua HP bisa membacanya. Apa sih manfaat bio Instagram yang menarik? Yang pertama, meningkatkan follow rate akun kamu. 2. Meningkatkan conversion rate bisnismu. Yang ketiga, meningkatkan click rate link bio kamu. Belajar hal penting seputar followers. Followers Instagram itu penting gak sih? Jawabannya subjektif dan tergantung tujuan penggunaan Instagram. Apakah untuk bisnis ataukah untuk pribadi? Kalau untuk bisnis, followers dapat menjadi elemen penting untuk branding dan pemasaran. Sedangkan untuk pribadi, bisa hanya digunakan untuk mendokumentasikan kehidupan tanpa fokus pada jumlah followers. Sumber followers, ada beberapa cara kita mendapatkan followers, namun tidak semuanya menghasilkan kualitas followers yang baik. Yang pertama, follow dan unfollow. Metode ini efektif di awal, tetapi kualitas followersnya sering dipertanyakan. Selanjutnya, beli followers. Meningkatkan jumlah secara instan, tetapi tidak meningkatkan engagement atau penjualan. Yang ketiga, giveaway. Menarik banyak followers, tetapi seringkali hanya sementara. Yang keempat, secara organik. Cara ini menghasilkan followers yang relevan dan mendukung bisnis Anda. Jumlah followers penting, terutama untuk membangun branding. Kualitas followers lebih penting untuk mendukung penjualan dan pertumbuhan bisnis. Fokus pada mendatangkan followers organik melalui konten berkualitas dan interaksi yang bermakna. 4 tips menaikkan interaksi dan followers Instagram. Pertama, luangkan waktu untuk membalas komentar. Kedua, sempatkan membalas DM yang masuk. 3. Rutin membuat Q&A di Instagram Story. Keempat, membuat polling di Instagram Story. Cara mendapatkan 1000 followers Instagram. Setiap followers datang dari post yang kita buat. Konten yang kita posting, baik itu foto, video, ataupun carousel. Semua itu dapat memperluas jangkauan kita atau yang disebut dengan reach, yang kemudian dapat menghasilkan interaksi seperti like, komen, dan share. Interaksi ini berpotensi menarik orang lain untuk mengikuti akun kita setelah mereka memutuskan apakah konten kita relevan dengan mereka. Konsisten adalah kuncinya. Posting secara teratur sangat penting untuk menjaga pertumbuhan followers. Konten yang konsisten membantu Anda terus menjangkau audiens yang baru. Ada 5 cara nambah followers Instagram, TikTok, YouTube secara organik dalam 8 menit. Yang pertama, konsistensi. Yang kedua, konten yang menjawab kebutuhan orang lain. Yang ketiga, siapa yang membutuhkan konten itu? Contohnya, apakah ibu-ibu yang membutuhkan? Jika ibu-ibu, kita harus membuat konten yang harus fokus kepada ibu-ibu itu. Nggak boleh keluar dari topik tersebut. Yang keempat, analisa dan evaluasi. Yang kelima, ulangi dan bersabar. Cara meningkatkan followers menggunakan strategi 502. Apa itu strategi 502? Strategi 502 adalah like and comment pada 50 akun per harinya. Kita juga bisa menggunakan metode 302 dengan like and comment pada 30 akun. Nah, setelah kita membuat konten, kita juga perlu menggunakan hashtag. Fungsi penggunaan hashtag itu untuk menambah followers, mengelompokkan konten, memudahkan pencarian, media branding dan promosi sebagai kampanye lintas platform. 5 skill yang harus dipelajari atau dikuasai admin sosial media. Yang pertama, social media management. Yang kedua, jago copywriting seperti storytelling. Yang ketiga, membaca dan menganalisis data insight. Yang keempat, customer engagement. Yang kelima, time management. 6 cara mendapatkan uang dari Instagram. Yang pertama, endorsement. Yang kedua, paid promotion. Yang ketiga, reseller dan dropshipper. Yang keempat, affiliate marketing. Yang kelima, brand ambassador. Yang keenam, jualan sendiri atau brand sendiri. Cukup sekian rangkuman atau rekap pembelajaran materi admin sosial media selama 1 bulan ini. Terima kasih.